Pak Soekardi. Baik, yang pertama terkait dengan digitalisasi. Nah, digitalisasi ini karena sekarang kita berada di era digital technology, maka ya digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan. Lalu yang berikut Bapak Ibu, energi terbarukan ini terkait dengan transisi energi. Ini sangat penting juga. Nah, yang berikutnya adalah healthcare. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa ya acap kali ya orang Indonesia ketika misalnya ingin berobat ke Malaysia lah, maka Indonesia ini minimal 4% penduduknya atau populasinya adalah pengusaha. Bapak Ibu sekalian. Sementara kita di Indonesia ini ya baru sekitar 3,8 Bapak Ibu kalau tidak salah. Nah, oleh karena itu ya kita berharap ya perguruan tinggi ini bukan hanya memberikan edukasi pendidikan, tetapi juga ya aspek-aspek entrepreneurship itu perlu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini sempat juga disinggung tadi oleh Perbudu. Nah, terkait dengan digitalisasi ini ya tentu juga prodi yang link and match, katakanlah misalnya ya DKV, kemudian ya digital ekonomi, ini perlu kita tumbuhkan Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikut, nah saya kira ini tidak ada kaitan dengan tiga tadi itu, tapi saya ingin mengatakan bahwa Unhas harus hadir untuk semua atau education for all. Unhas harus hadir untuk semua Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kepada yang menengah ke atas, tetapi juga yang dari kelompok miskin Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu bagaimana strateginya? Tentu financial sustainability ini perlu Bapak Ibu sekalian kita tekankan. Nah, oleh karena itu hemat saya ya untuk meningkatkan financial atau anggaran di Unhas ini sebagai perguruan tinggi unggul dan memiliki reputasi global Bapak Ibu sekalian, ya tentunya ya dana-dana lestari, kemudian ya dana abadi itu kita tumbuhkan. Nah, di mana asalnya? Ya asalnya ya katakanlah misalnya dari alumni, dari persorangan, dari dunia industri, ya, kemudian dunia usaha dan dunia industri, kemudian juga kemitraan dengan negara sahabat dan lain sebagainya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang akan digunakan untuk kesejahteraan Sivitas Akademika Unhas. Katakanlah misalnya untuk membiayai Tridharma perguruan tinggi, untuk membiayai pendidikan dan pengajaran yang berstandar internasional. Kemudian juga untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa dari kelompok miskin. Jadi kita harus membuka, Unhas harus hadir untuk semua Bapak Ibu sekalian, bukan hanya yang menengah ke atas. Nah, oleh karena itu ya katakan misalnya 0 UKT sekian persen. Bagaimana? Dari mana anggarannya itu? Ya kita tentunya memperoleh dari dana abadi atau dana lestari tadi itu dengan berbagai cara Bapak Ibu sekalian. Itu barangkali Prof. Demikian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Soekardi Werda yang sudah juga memberikan respon. Sambil menunggu Pak Arsyad, satu barangkali dari mewakili gubernur. Siapa tahu ada pertanyaan tanggapan, silakan. Ya, mungkin bisa efisien pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wamen, sebenarnya suatu takdir mungkin hari ini saya sebenarnya ujian Pak. Ujian S3, tapi harusnya saya ditanya hari ini. Ternyata takdir berkata lain, saya justru bertanya kepada Profesor. Baik, langsung saja. Ya, karena saya Kepala Badan Pendapatan Daerah, saya ingin memberikan mungkin semacam pertanyaan singkat saja. Bagaimana strategi para profesor yang kami cinta kembangkan ini untuk bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan para dosen, kemudian tenaga pendidik dan mahasiswa terkait dengan bagaimana memanfaatkan kewirausahaan. Kemudian yang kedua, kita ketahui bersama bahwa bagaimana strategi penguatan kerjasama dengan alumni, kemudian industri dan tentunya pemerintah daerah. Demikian mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah untuk kesempatan ini para calon rektor akan memberikan jawaban 2 menit sekaligus closing statement. Saya persilakan mulai dari Prof. Budu kembali, silakan.
Ya, terima kasih karena saya terus diberikan kesempatan pertama kali. Menurut saya yang mewakili Bapak Gubernur yang saya hormati, pada visi misi saya sudah menyampaikan bahwa pendapatan Universitas Hasanuddin, jika itu bisa kita grade dari hasil usaha-usaha mandiri dan dari badan-badan usaha yang kita memang mau tingkatkan, maka program pertama saya adalah melakukan peningkatan kesejahteraan dosen. Melakukan peningkatan kesejahteraan dosen. Di presentasi penjaringan kemarin, di semua zona saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa insentif kinerja wajib saya akan kasih naik 100% selama masa saya jadi rektor, insya Allah. Dan itu saya sudah menghitung dari berapa dana UNHAS yang ada sekarang, baik dari pendapatan memang dari negara, baik dari PNBP maupun dari non-UKT. Saya tahu, kemudian kita hanya melihat bagaimana kita mengefisiensi anggaran, bagaimana kita merelokasi anggaran, dan bagaimana kita membangun uni-uni bisnis. Dan kita memberikan, karena begini Pak Gubernur, dosen yang sejahtera tentu memiliki semangat. Dosen yang bersemangat tentu daya teach-nya kepada mahasiswa itu pasti akan bagus. Begitu daya teach-nya kepada mahasiswa bagus, tentu alumni-alumni dihasilkan itu menjadi SDM-SDM yang unggul. Sehingga menurut saya kesejahteraan dosen dan mahasiswa itu menjadi sebuah keniscayaan dan tugas dari sebuah pimpinan universitas. Kerjasama. Menurut saya kerjasama alumni yang paling cocok adalah bagaimana kita kerjasama di Endemampan. Pemerintah daerah, bagaimana kita berkolaborasi bersama, membangun keberpihakan kita terhadap anak-anak kita yang berasal dari daerah. Saya kira itu respon saya dari pertanyaan Bapak Gubernur. Ya, silakan Prof. Jamaluddin Jumpa. Sekalian closing statement. Ya, closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Andi Winarno, ini pertanyaannya singkat tapi jawabannya bisa panjang, tapi karena ini singkat, saya ingin menyatakan bahwa kesejahteraan dan seluruh baik dosen, pendik maupun mahasiswa itu sangat tergantung tentu pada pendapatan. Sehingga dalam kaitannya menjawab itu kita bisa di dalam indikator sebenarnya kami sudah buat bahwa target pendapatan UNHAS ke depan itu dari porsi APBN itu berkurang ya dari 13,5 saat ini itu bisa menjadi 5% atau ke depan, sehingga porsi yang non APBN itu kita akan tingkatkan, termasuk porsi dari industri tadinya itu sekitar 4,5%, kita sudah membuat roadmap bahwa ke depan ini bisa sampai 30%. Nah, ini dengan kondisi yang ada saat ini di mana UNHAS sudah memiliki 12 perusahaan, ini akan memungkinkan kita untuk mengakselerasi pengembangan perusahaan ini tentu dengan kerjasama dan juga pengawasan oleh Majelis Wali Amanat. Dengan demikian, maka dengan apalagi UNHAS saat ini, sekaligus laporan juga ke Pak Wamen bahwa UNHAS tidak banyak universitas yang berani membuat bank. UNHAS sudah punya bank UNHAS, sehingga nanti iklim investasi kita untuk kegiatan-kegiatan yang aman itu bisa menggunakan kemudian keberadaan Bank UNHAS. Nah, kalau dana abadi ini akan terus kita dorong. Nah, keseluruhan mudah-mudahan akan secara otomatis dengan peningkatan pendapatan ini akan kita dorong untuk perbaikan infrastruktur dan juga peningkatan kesejahteraan. Sebagai closing statement, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, para pimpinan dan juga anggota Majelis Wali Amanat termasuk dari Pak Mendikti dan seluruh pihak, saya sangat berharap bahwa keberadaan proses pemilihan rektor Universitas Hasanuddin ini bisa berjalan damai, lancar. Tentu sebagai incumbent, saya sangat mengharap bahwa UNHAS sebagai harapan dan juga kebanggaan kawasan timur kita pelihara bersama, dan mohon kami diperkuat bagaimana mengawal Universitas Hasanuddin yang damai, tentram, termasuk kemudian ke depan ada upaya-upaya rekonsiliasi yang baik. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Prof. Sukardeweda. Baik, terima kasih Prof.
Jadi ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan kesejahteraan sivitas akademika. Nah ini ya terkait juga dengan visi misi saya. Nah Bapak Ibu sekalian, ya tentu ya berbicara tentang sivitas akademika bukan hanya dosen, pegawai, tetapi juga mahasiswa Bapak Ibu. Nah oleh karena itu ya strateginya bagaimana? Atau langkah strategisnya bagaimana? Ya tentu yang pertama ya Unhas ini sebagai perguruan tinggi besar memiliki banyak potensi. Katakan misalnya ya guru besar, kalau dulu ya pada saat presentasi itu ya saya katakan 471 Bapak Ibu. Ternyata sekarang ya bertambah lagi. Nah ini merupakan intelektual aset yang dapat kita jual ke Dudi, kemitraan, ke perguruan tinggi yang lain dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya ya tentu core bisnis ya itu harus dikelola dengan profesional. Unhas punya rumah sakit, Unhas memiliki hotel. Nah oleh karena itu bagaimana supaya ya publik tahu. Nah tentu harus dikelola secara profesional. Lalu yang kedua adalah kewirausahaan. Seperti yang saya katakan tadi, kita berharap mahasiswa kita, alumni kita bukan hanya bercita-cita menjadi ASN atau PNS, tetapi juga ya bercita-cita menjadi pengusaha atau entrepreneur Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu ya HIPMI, Himpunan Pengusaha Mahasiswa di kampus itu perlu digalakkan. Kemudian edupreneurship dan lain sebagainya. Lalu yang berikut kemitraan. Nah tentu ya kemitraan ini dengan alumni. Nah ini juga dapat kita lakukan sebuah keniscayaan untuk menambah pundi-pundi keuangan Universitas Hasanuddin Bapak Ibu sekalian demi untuk menambah dana abadi atau dana lestari Bapak Ibu sekalian. Nah berikutnya closing statement dari saya. Siapapun yang terpilih nantinya menjadi rektor Unhas 4 tahun ke depan, tentu kita harus dukung bersama Bapak Ibu sekalian. Pilrek ini adalah ajang silaturahim, ajang riang gembira Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk semua. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Arsad sementara masih komunikasi dengan Menteri Perhubungan. Ya. Sudah dekat, karena sudah dekat dan sudah ada juga closing statement. Tidak pernah ada itu closing statement 2 kali atau 3 kali. Oleh karena itulah saya mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan kertas kerja dari 3 calon rektor kita. Dan sebagai akhir daripada saya, ya mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang sudah hadir sehingga acara ini berlangsung dengan tertib dan lancar. Dan saya undur diri, semoga di masa akan datang kita bertemu dan bersua kembali. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Moderator kita yang telah memimpin jalannya pembahasan visi misi para calon rektor dengan sangat efektif dan efisien. Terima kasih juga kepada Bapak yang kita banggakan dengan program-program unggulan yang sudah disampaikan kepada kita bersama, sehingga akan menjadi suatu pertimbangan di dalam menetapkan dan memutuskan dalam pemilihan rektor hari ini. Kami persilahkan Bapak Moderator untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan memasuki agenda inti dari rapat paripurna terbuka luar biasa, yaitu pelaksanaan pemilihan rektor Universitas Hasanuddin periode 2026-2030 yang akan dilaksanakan secara tertutup oleh Majelis Wali Amanat sesuai dengan mekanisme tata tertib dan kewenangan yang berlaku. Namun sebelumnya, kita saksikan bersama terlebih dahulu penandatanganan Fakta Integritas oleh para calon rektor sebagai bentuk komitmen pelaksanaan pemilihan rektor Unhas yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Kami mengundang dengan hormat Ketua dan Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat serta para calon rektor untuk mengambil tempat. Hadirin yang kami hormati, fakta integritas ini meliputi komitmen para calon rektor untuk sama-sama mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan rektor, meminta komitmen para calon rektor dan para simpatisannya untuk menjaga suasana yang kondusif dan tidak melakukan intervensi
pada keputusan yang diambil oleh Majelis Wali Amanat. Dan terakhir adalah meminta sportivitas untuk menerima segala keputusan yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan Rektor Universitas Hasanuddin yang kita laksanakan hari ini. Selamat datang Bapak Arsyad Rashid, anggota MWA Unhas dari Wakil Masyarakat. Selamat bergabung Bapak. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua dan Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat dan para calon rektor. Kami persilahkan dulu kembali ke tempat Bapak. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya dengan hormat kami memohon selain anggota MWA agar berkenan untuk meninggalkan ruangan rapat dan kami persilakan kepada pimpinan rapat Bapak Ketua MWA untuk memimpin jalannya pemilihan rektor ini. Teman-teman panitia mohon bantuannya untuk termasuk para calon rektor, kami mohon berkenan meninggalkan ruangan rapat karena akan dilaksanakan. Bilang ko, ano mo, nakasising ka ba? Nanti mo lagi lanjut pasti atau apa? Astaga, lamanya nih. Ah, jam berapa tadi siang pengajian? Apa sih? Dulu kok siang karena pagi siraman, siang kajian. Sore itu istirahat orang untuk apa sih? Kayak ada jeda tuh, jadi tapi kan datang kok sekaligus nginap mau juga tuh kayak stay mau di situ. Hah? Astaga, jadi kayak ini banyak acara. Wah,
karena baru-baru sudah hujan kok.
5 minutes kah?